Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya. Kali ini saya mengikuti keinginan kalian, mau membahas tentang ramalan Jayabaya. Jujur aja, ramalan Jayabaya itu adalah satu peristiwa, satu ramalan yang memberikan gambaran atau informasi mengenai kehidupan Ratu Adil. Di mana dari awal mulanya Ratu Adil ngelakoni lelaku atau sesirih, dari mulanya Ratu Adil menjadi satrio piningit yang dipingit, dia menjadi satrio pinilih yang dipilih oleh Tuhan, sampai dia menuju menjadi seorang penguasa, seorang raja yang maha agung, raja yang agung, raja yang besar di alam gaib. Jadi ramalan Jayabaya itu menceritakan kehidupan sosok Ratu Adil, di mana di dalam ramalan Jayabaya itu sangat jelas. Besok selet-seleting zaman, ngancik tutuping tahun, bakal kelakon gonjang ganjinge bumi. Bakal ono dewa ngejawantah, awadak manungso, apa rupa kaya Bathara Kresna, awatak Baladewa. Itu klarifikasi tentang awal mula kemunculan Ratu Adil. Besok selambat-lambatnya zaman, besok menjelang tutup tahun akan terjadi gempa megateras, akan terjadi gempa yang sangat besar, gonjang ganjingi bumi. Setelah kejadian gempa itu, Ratu Adil akan muncul di alam gaib bersama orang-orang yang selamat dari gempa besar itu. Bakal ono dewa ngejawantah, akan ada sosok dewa yang tampil atau muncul ya, awadak manungso, bertubuh atau berwujud manusia, apa rupa kaya Bathara Kresna, berwajah seperti Dewa Krishna, awatak Baladewa berwatak seperti Baladewa. Itu adalah klarifikasi awal mula kemunculan Ratu Adil, bahwa Ratu Adil akan muncul sesudah gempa megateras. Dan paranormal itu sudah mengetahui informasi ini. Dan di bulan Agustus lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat Indonesia mengantisipasi, siap-siap bila mana sewaktu-waktu terjadi gempa megateras. Karena gempa megateras tidak bisa diprediksi, tiba-tiba akan terjadi. Saat megateras itu terjadi, akan ada sebagian kecil orang di Indonesia yang selamat, tetapi sebagian besar yang lain akan mati. Jadi tidak semua orang Indonesia selamat. Yang selamat itu sedikit sekali. Wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sejodo. Orang-orang Cina akan membawa pasangan-pasangannya. Orang luar negeri akan ada yang selamat membawa pasangannya. Hanya sedikit. Itu adalah gambaran di mana semuanya akan dimulai ketika Ratu Adil menjadi raja di alam gaib. Ya mungkin seperti Pranalewu ya, seperti Pranalewu, Suryo Wijoyo, Bagus atau yang lainnya ya. Atau Mijan gitu ya. Mungkin paranormal seperti itu, mereka sudah tahu kalau Ratu Adil itu sudah ada di Indonesia. Dia itu Ratu Adil, dia itu adalah raja saya, dia itu laki-laki. Dia tidak akan melakukan hubungan sesama laki-laki. Mungkin seperti Pranalewu, Suryo Wijoyo, Mijan gitu ya. Mungkin mereka sudah tahu. Informasi ini sudah tersebar luas di alam gaib. Jadi di alam gaib ada satu makhluk yang disebut-sebut sebagai pamong bumi. Ada satu makhluk yang disebut-sebut sebagai pamong bumi atau pamongnya bumi. Dia menyebarkan informasi kalau Ratu Adil itu akan menjadi momongan dia. Dia hanya ingin bersama Ratu Adil. Dia ingin melayani Ratu Adil.
Semua informasi ini sudah tersebar di alam gaib. Tentunya paranormal itu sudah tahu. Paranormal itu sudah tahu. Dan paranormal yang karirnya sebagai pendeta, mereka menyebarkan ke pendeta-pendeta lain. Supaya pendeta-pendeta lain memperoleh keselamatan. Supaya pendeta-pendeta lain itu juga memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu akan diberlakukan bagi orang yang percaya. Percaya saja. Keselamatan itu muncul karena iman kita. Karena kita mau mengimani, kita mau percaya. Sekalipun di dalam ramalan Jayabaya dikatakan bahwasanya di zaman ini adalah zaman kegelapan Ratu Adil. Karena Ratu Adil diintai kaca benggala, Ratu Adil akan diintai kaca benggala, akan ada dukun aliran hitam, sedulur 45 pancer dukun aliran hitam yang berusaha memfitnah Ratu Adil. Entah Ratu Adil mau difitnah jadi Nyi Roro Kidul, entah Ratu Adil mau difitnah jadi orang Yahudi, entah Ratu Adil mau difitnah jadi Angel Peters atau apa gitu, entah Ratu Adil mau difitnah jadi orang yang pakai semar mesem atau jaran goyang atau jaran ngakak gitu ya. Intinya yang kita dengar, yang kita lihat itu adalah iblis, sedulur 45 pancer dari dukun aliran hitam. Dia hanya ingin mencuci otak kita melalui pemberitahuan dia. Di mana saya percaya Ratu Adil itu dilindungi oleh Sang Maha Kuasa. Mungkin dukun aliran hitam bisa mencobai Ratu Adil berbuat jahat kepada Ratu Adil. Tetapi semuanya akan dikembalikan lagi kepada dukun aliran hitam itu. Cepat atau lambat, semuanya pasti terjadi. Saya sebagai seorang spiritual, saya adalah sebagai seorang paranormal ya. Karena saya dulunya juga ngelakoni. Saya orang di Keraton Solo. Dulu saya juga ngelakoni tirakat gitu ya. Jadi saya tahu, oh ini yang namanya lampor, ini gendruwo, ini pocong, ini tuyul, ini betara karang, ini jenglot, aku tahu. Aku tahu cara bedain, aku tahu menarik pusaka, aku bisa melakukan itu semua. Kalau aku mau membuktikan gitu. Tapi di sini aku cuma mau berbagi informasi di mana cepat atau lambat goncangan itu akan segera datang. Dan ini sudah tanggal 14 November. Paranormal itu udah tahu, informasinya sudah tersebar. Yang paranormal tunggu-tunggu adalah gempa itu, gempa megatrust. Karena di dalam gempa itu akan ada keselamatan yang membawa kita kepada hidup yang kekal, hidup yang abadi. Hidup bersama kuasa ilahi. Itulah kelasan video kali ini. Dan saya menekankan kepada kalian, jangan kalian terpengaruh dengan pemberitahuan yang tidak jelas. Jangan terpengaruh dengan pemberitahuan yang tidak jelas, yang cuma bisa kalian lihat melalui HP atau kalian dengar melalui HP, tapi kalian nggak pernah melihat secara nyata. Hati-hati dengan tipu daya iblis, sedulur 45 pancer dukun aliran hitam. Terima kasih.